Mungkin sulit membayangkan ada JPPR di zaman Soeharto ya. Setting awal JPPR itu adalah pendidikan tinggi. Karena publik selalu menjadi korban kan. Publik selalu menjadi anak tiri dalam demokrasi. Satu ketika saya pernah menjadi Kornas JPPR tahun 2007 sampai 2009. Ada orang seperti saya, Kristen, tapi kemudian dipilih oleh teman-teman menjadi koordinator nasional JPPR, yang sebagian besar lembaga anggota dan peserta-peserta relawan itu adalah orang-orang yang bukan Muhammadiyah. Jadi satu kali saya terima SMS dari seorang ibu, koordinator kecamatan di daerah Kepulauan Riau ya, di Batam. Ibu tiba-tiba tanya, Mas Jerry rupanya Kristen ya? Saya bilang, iya saya Kristen. Kenapa? Ya enggak, saya kaget aja dan kagum, kata ibu itu, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemantauan. Kali ini kita akan beromantisme dan mengenal serta mendalami sejarah jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat JPPR. Sejak didirikan pada tahun 1998 yang diinisiasi oleh dua lembaga keislaman terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sampai saat ini JPPR masih bertahan menjadi lembaga pemantau independen di Indonesia. Mungkin generasi milenial belum mengenal JPPR. Tetapi bagi generasi baby boomers yang lahir pada tahun 60-80, mereka sangat mengenal JPPR. Lalu, bagaimana dengan sejarah dan kiprah JPPR dalam proses demokrasi baik pemilu dan pilkada di Indonesia? Mari kita menyimak bersama Bang Jerry Sumampong. Bang Jerry ini merupakan salah satu Kornas Koordinator Nasional JPPR pada tahun 2007 sampai 2009. JPPR itu sudah berdiri sejak tahun 1998, tepatnya tanggal 22 November tahun 1998 menjelang pemilu 99. Jadi JPPR adalah salah satu produk reformasi. Mungkin sulit membayangkan ada JPPR di zaman Soeharto ya. JPPR ini didirikan oleh lembaga-lembaga yang bergabung di NU dan Muhammadiyah, baik lembaga-lembaga resmi NU dan Muhammadiyah, juga lembaga-lembaga yang dibentuk oleh aktivis-aktivis di NU dan Muhammadiyah. Tentu tidak boleh dilupakan peran sebuah lembaga yang bernama TAF ya, The Asia Foundation, dalam proses pembuatan atau pembentukan JPPR di awal. Sejauh yang saya tahu, JPPR ini dideklarasikan di Jogja kalau nggak salah ya, dalam satu pertemuan yang melibatkan beberapa lembaga yang berasal dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kita tahu kan waktu itu memang masa peralihan dari era Orde Baru ke era reformasi gitu ya, era yang tertutup ke era yang lebih terbuka gitu. Jadi memang komitmen awal JPPR itu adalah melakukan pendidikan pemilih gitu ya, mendidik atau membangun kesadaran publik tentang berdemokrasi dari era yang tertutup ke era yang terbuka. Kita masuk ke demokrasi yang lebih terbuka ketika itu. Nah, kemudian berkembang sampai semakin banyak organisasi dan lembaga yang kemudian tergabung. Tetapi sumbernya memang masih dari dua lembaga keagamaan Islam yang besar ini, NU dan Muhammadiyah. Saya sebetulnya kan ikut belakangan ya, masuk baru tahun 2003. Dan itu diajak oleh teman-teman yang sudah sejak awal tergabung JPPR. Karena apa? Karena waktu melakukan pemantauan pemilu di 99, ada kesadaran bahwa memang ada daerah-daerah tertentu yang tidak bisa di-cover secara maksimal oleh pemantauan JPPR. Daerah-daerah di mana katakanlah orang Islam relatif lebih sedikit gitu jumlahnya. Maka kemudian diajaklah yang saya tahu dua lembaga, Masyarakat Dialog Antaragama Madya dan kemudian Percik Salatiga. Dua lembaga ini masuk 2003 menjelang 2004, yang sebetulnya diarahkan secara lebih khusus untuk melakukan pemantauan di daerah-daerah yang relatif orang Islamnya itu lebih sedikit gitu ya, seperti
di Sulawesi Utara, di Maluku sebagian, di Papua, di NTT, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lain. Jadi sebetulnya sejarahnya lembaga saya juga masuk itu ya karena itu 2003 itu tergabung karena diajak oleh lembaga-lembaga yang sudah ada. Nah memang sejak 98 dan memantau pemilu di 99 agak sedikit vakum sebetulnya di JPPR, tidak ada aktivitas sama sekali setelah 99 karena memang waktu itu belum ada pilkada gitu. Jadi vakum sejak 98 setelah 98 dia vakum, baru dimunculkan kembali menjelang pemilu 2004 untuk melakukan pendidikan pemilih sebetulnya. Nah cuma karena soal-soal yang sifatnya administratif, makanya pendidikan pemilih itu dimodifikasi sedikit menjadi kegiatan pemantauan, menjadi kegiatan yang memang lebih fokus kepada pemantauan pemilu. Ya tentu kalau kita runut sejak awal ya, peran atau kiprah JPPR dalam konteks demokrasi Indonesia itu menjadi sebuah fenomena yang menarik gitu ya. Memang dari sisi pemantauan bukan JPPR yang pertama, yang lebih dahulu itu adalah KIPP gitu. Tapi kemudian setelah 99 sebetulnya yang lebih menonjol sampai mungkin sekarang itu adalah JPPR, karena pertama JPPR itu memang lebih stabil dan lebih mampu untuk menjalankan organisasinya itu secara lebih konsisten ya. Misalnya pergantian kepemimpinan JPPR itu rutin terjadi 2 tahun sekali, koordinator nasionalnya kan gitu. Itu sejak 2003 gitu, sejak 2003. Nah, menurut saya yang menarik adalah JPPR itu mampu memobilisasi masyarakat untuk terlibat melakukan pemantauan pemilu, dan itu secara otomatis terlibat dalam proses-proses berdemokrasi. Ini luar biasa, karena dana JPPR itu tidak selalu banyak gitu ya, sehingga waktu itu kita munculkan inisiatif masyarakat yang kita sebut sebagai forum warga. Jadi sejak awal kita mendorong itu supaya masyarakat di tingkat basis itu bicara tentang demokrasi. Masyarakat di tingkat basis itu membangun kesadaran tentang demokrasi. Bagaimana masyarakat ikut serta, bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi, betapapun kecilnya partisipasi itu. Karena kita meyakini di JPPR itu, partisipasi masyarakat itu adalah kunci kemajuan demokrasi. Dan kita melihat bahwa memang dalam konteks perubahan-perubahan demokrasi yang terjadi setelah 98 gitu ya, ketika kita masuk di era demokrasi yang lebih terbuka, masyarakat itu yang perlu didampingi dan diperkuat gitu. Karena masyarakat lemah ya, karena terlalu cepat peralihan demokrasi kita, sehingga masyarakat agak gamang, agak bingung ikut arus demokrasi ini seperti apa. Ada keterlibatan yang kebablasan ya, makanya sering muncul demokrasi yang kebablasan kan gitu, karena ruangnya terbuka sementara peran yang mau dimainkan itu kita nggak tahu persis seperti apa, masyarakat nggak tahu persis seperti apa, terlalu bebas gitu ya. Nah lewat JPPR hal-hal seperti ini dikanalisasi menjadi sesuatu yang bisa lebih strategis gitu. Makanya kita sejak awal itu punya apa yang kita sebut sebagai forum warga. Nah ini sebetulnya adalah forum di mana mengorganisasi masyarakat untuk paham tentang demokrasi dan terlibat dalam proses-proses demokrasi di tingkat desa. Nah, salah satu fenomena yang penting adalah keterlibatan masyarakat publik lewat pemantauan JPPR misalnya, itu terdokumentasi secara baik gitu. Saya masih ingat betul bahwa kita punya relawan pemantau pemilu dalam pemilu 2004 itu sebanyak 144.000 relawan pemantau pemilu, dan ini merupakan rekor dunia nih, karena ini tercatat sebagai relawan pemantau pemilu terbanyak yang pernah ada di dunia, dan semua data itu ada. Itu karena terdokumentasi sampai ke tingkat relawan di tingkat TPS ketika itu. Kita memantau memang belum pemilu Indonesia itu agak kompleks, agak besar dan sedikit rumit ya. Sehingga 144.000 relawan waktu itu hanya bisa mengcover tidak sampai 1/4 jumlah TPS ketika itu.
Karena 2004 itu jumlah TPS itu 600 ribuan ya, 144 ribu itu hanya tidak sampai seperempat dari itu. Tapi ini sudah luar biasa karena apresiasi dunia internasional terhadap JPPR itu tinggi, mengorganisir relawan sebanyak itu dan melakukan pemantauan pemilu 2004. Jadi itu salah satu kontribusinya ya. Jadi sejak awal memang JPPR itu concern mendorong partisipasi masyarakat dalam proses-proses berdemokrasi, dan itu masih secara konsisten kita lakukan sampai sekarang. Ada keuntungannya sebetulnya karena apa? Karena dua lembaga Islam terbesar ini mendukung dan mensupport JPPR yang faktanya memang punya massa yang konkret di tingkat basis, dan forum-forum warga JPPR itu menggunakan forum-forum yang sebetulnya sudah ada di kedua lembaga besar ini atau di lembaga-lembaga yang tergabung di JPPR. Jadi tidak begitu susah sebetulnya karena dukungan yang cukup maksimal diberikan oleh kedua lembaga Islam terbesar yang ada di Indonesia. Jadi ini juga salah satu sebetulnya kelebihan JPPR ya, karena dia mensinergikan antara agama dan demokrasi ya, kira-kira begitu ya, karena keterlibatan lembaga-lembaga agama dalam mendukung JPPR itu juga bisa diartikan sebagai peran serta yang mereka mainkan untuk memperkuat dan menumbuh kembangkan demokrasi bangsa ini. Nah, tentu dalam perjalanan sejarah berubah gitu ya. Tadi saya kemukakan di awal, setting awal JPPR itu adalah pendidikan tinggi. Tapi itu tidak bisa dilakukan secara ideal karena itu membutuhkan biaya yang banyak sehingga kemampuan finansial untuk membiayai itu menjadi sangat terbatas. Tetapi itu kemudian berjalan karena disokong dan didukung oleh dua lembaga Islam terbesar di Indonesia ini. Nah, kemudian hari setelah pemilu kita makin baik, tentu ada tantangan-tantangan baru yang muncul ya. Salah satu yang kita alami itu adalah sejak tahun 2009 ya, menjelang pemilu 2009 memang bantuan dana dari lembaga-lembaga donor asing khususnya itu makin menipis. Bahkan support dana untuk kegiatan pemantauan itu relatif kecil ketika itu. Sehingga memang kemudian JPPR harus memodifikasi lagi menghadapi tantangan-tantangan zaman yang terjadi, dan karena itu sebetulnya di tahun 2007-2008 itu kita getol dengan apa yang kita sebut sebagai pemantauan partisipatif gitu ya, pemantauan mandiri gitu, yang dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa support finansial lagi gitu ya, karena kita mendeteksi kemungkinan untuk menurunnya dukungan-dukungan funding itu makin terasa gitu, dan makin hari memang fenomena itu makin kuat. 2009 adalah titik di mana lembaga-lembaga donor itu beralih ke negara-negara Asia lainnya yang mereka rasa memang demokrasinya memang masih harus didukung dan disupport ya. Sehingga di Indonesia yang relatif dianggap demokrasi kita sudah lebih baik gitu ya, dukungan finansialnya itu menjadi kecil. Karena itu kita kemudian melakukan apa yang kita sebut sebagai pemantauan partisipatif oleh masyarakat sendiri, inisiatif oleh masyarakat, dan dilakukan sendiri oleh masyarakat. JPPR tinggal menyiapkan perangkat dan toolsnya gitu. Tapi kemudian juga di pemilu 2014 dan 2019 memang menjadi spesifik, karena itu JPPR setahu saya mulai lebih spesifik untuk melihat apa yang harus dia pantau gitu ya. Kalau dulu di 1999-2004 memang JPPR terlibat dalam pemantauan di semua tahapan, mulai dari data pemilih sampai kepada hari H dan kemudian penetapan hasil. Dan itu memang disupport secara finansial juga oleh lembaga-lembaga funding, meskipun tidak secara full ya. Nah, tetapi di 2014 dan 2019 kita memang lebih spesifik lagi. 2014 dan 2019 ada inovasi-inovasi baru dalam konteks pemantauan pemilu dengan menggunakan teknologi aplikasi. Itu mulai di 2014 dan kemudian makin masif di 2019. Saya kira JPPR juga mengikuti itu.
Jadi pemantauan sejak 2014 dan kemudian 2019 kita lakukan dengan menggunakan jaringan-jaringan aplikasi yang tersedia. Tentu konsepnya masih mandiri, konsepnya masih partisipatif, dan JPPR menyiapkan toolsnya dan mempermudah relawan-relawan JPPR yang bekerja di tingkat basis, di tingkat grassroots untuk melakukan pemantauan-pemantauan, dan tidak hanya pada hari H. Tentu ada pemantauan tahapan yang lain ya, seperti daftar pemilih, kemudian kampanye, dan hari H. Meskipun memang tidak sebanyak periode-periode sebelumnya, tetapi tetap masih berjalan, masih konsisten sampai sekarang. Dan di 2019 ya, penggunaan media-media kampanye yang berbasis teknologi itu makin sering digunakan oleh JPPR. Di samping dia lebih mudah, dia lebih murah juga, dan memang itu juga lebih sesuai dengan situasi zaman ya. Kita memang melakukan pemantauan, tetapi sebetulnya pemantauan ini tetap kita tempatkan dalam konteks pendidikan pemilih atau pendidikan masyarakat. Itu sesuai dengan namanya kan, jaringan pendidikan pemilu di masyarakat. Jadi sisi edukatifnya itu tidak pernah kita tinggalkan, meskipun fokus kita terhadap pemantauan pemilu. Gitu ya, karena itu lewat teknologi sekarang JPPR banyak melakukan proses-proses pendidikan pemilih dengan menggunakan sarana-sarana teknologi yang tersedia ya, khususnya untuk sosialisasi dan kampanye, membangun kesadaran pemilih, membangun sense pemilih terhadap pemilu atau pilkada gitu ya, dan memberitahu tentang substansi-substansi lain terkait dengan pemilu dan demokrasi yang perlu pemilih tahu supaya dia makin cerdas untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan, baik itu pemilu nasional maupun pemilihan kepala daerah yang berlangsung sejak tahun 2005. Nah, ini juga mungkin perlu dikemukakan ya. Setelah pemilu 2004, ada pilkada langsung yang berlangsung sejak Juni 2005. Dan JPPR sudah terlibat di sana sampai saat ini gitu ya. Jadi ini juga yang membuat secara organisasi kemudian JPPR itu lebih stabil dan lebih bertahan. Ada regulasi kepemimpinan yang jelas, ada pergantian kepemimpinan nasional yang teratur sesuai dengan periode yang sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan di JPPR. Jadi konsistensi itu terjadi dari 2004 sampai sekarang, itu tidak pernah berhenti. Karena selain ada pemilu 5 tahunan, hampir setiap tahun sekarang ada pilkada, sebelum tentu pilkada serentak. Jadi kontribusi JPPR dalam proses demokrasi bangsa ini memang sudah cukup banyak ya. Mungkin ini yang perlu didokumentasikan, dilihat dan dipikirkan kembali untuk menjadi sebuah catatan bagi perjalanan demokrasi bangsa ini, khususnya sejak 98 ya, sejak era demokrasi itu dicetuskan. Tentu kita berharap JPPR ini akan terus ada ya, karena spirit dan semangatnya memang adalah spirit dan semangat untuk mendampingi masyarakat, mencerdaskan masyarakat, dan membuat masyarakat itu berdaya untuk ikut dalam proses-proses demokrasi. Jadi pemilu atau pilkada itu hanya titik memulai ya, tapi sebetulnya di balik itu salah satu concern dan kepedulian JPPR itu adalah pencerdasan publik gitu. Ini penting dalam proses demokrasi bangsa ini, karena publik selalu menjadi korban kan? Publik selalu menjadi anak tiri dalam demokrasi. Nah, kita berharap spirit dan semangat ini masih terus kita bisa lanjutkan. Generasi-generasi berikut yang mau terlibat dalam JPPR, ini lembaga yang terbuka gitu ya, siapapun boleh masuk, latar belakang suku dan agama ada di sini. Jadi keragaman gitu ya, pergaulan lintas iman, itu salah satu yang juga menjadi kontribusi JPPR bagi proses demokrasi kan gitu. Karena di JPPR itu tergabung berbagai macam latar belakang, khususnya agama yang seringkali menjadi soal. Jadi di JPPR itu kita bisa bertemu dan berdiskusi tanpa mempersoalkan hal-hal seperti itu, karena sudah terjadi sejak dulu kerjasama konkret di tingkat lapangan oleh kelompok-kelompok lintas agama itu terjadi. Satu ketika saya pernah menjadi Kornas JPPR tahun 2007 sampai 2009, mungkin di tempat lain sulit dibayangkan. Ada orang seperti saya, Kristen, tapi kemudian dipilih oleh teman-teman menjadi koordinator nasional JPPR, yang sebagian besar lembaga anggota dan peserta-peserta relawan itu adalah orang-orang NU dan Muhammadiyah.
Jadi satu kali saya terima SMS dari seorang ibu, koordinator kecamatan di daerah Kepulauan Riau ya, di Batam. Saya ingat betul itu ibu koordinator kecamatan. 2-3 tahun kemudian, karena saya membangun SMS terus dengan mereka misalnya, rutin komunikasi, ibu tiba-tiba tanya, "Mas Jerry rupanya Kristen ya?" Saya bilang, "Iya, saya Kristen." "Kenapa?" "Ya enggak, saya kaget aja dan kagum," kata ibu itu, karena beberapa kali saya hadir di sana dan ikut terlibat dalam forum-forum warga yang merupakan forum-forum umat Muslim gitu ya. Ada pengajian-pengajian yang mereka buat, kan dulu kita begitu JPPR ya. Kita nebeng di acara-acara yang sudah merupakan acara rutin kelembagaan. Dan saya sebagai koordinator nasional bisa hadir di desa dan ikut terlibat bersama-sama, memberi pencerahan, memberi materi, dan bergaul bersama-sama dengan mereka. Jadi tidak ada jarak sama sekali gitu ya. Jadi ada cerita-cerita seperti ini sebetulnya yang terjadi di JPR yang memperlihatkan sebetulnya tidak ada masalah di masyarakat kita terkait dengan soal-soal toleransi, kerukunan gitu ya, keberagaman, perbedaan-perbedaan itu diterima secara baik. Dan di JPPR itu kita alami bersama dan kita rayakan gitu ya. Memang menjadi tantangan kita itu untuk terus merawat JPPR ini secara organisasi, secara kelembagaan, agar spirit pendidikan dan kecerdasan publik ini bisa kita teruskan. Dan yang paling penting adalah pergaulan dalam perbedaan itu menjadi ciri yang tetap kita pelihara dan tidak ada masalah di JPPR.